Anda setting di situ misalnya 9 volt. Biasanya 9, 12, maksimum 12. Itu namanya sumber tegangan. Sumber yang keluar dari power supply 9 volt. Itu namanya sumber tegangan. Nah, kalau Anda bisa mengukur berapa arus, di sini ada langsung tercantum nih sumber tegangannya 9 volt gitu. 9 volt, kemudian jangan 9, 10 ya. Supaya perhitungan kita gampang. Nih. Ini power supply Anda setting, disuruh setting. Ini 10 volt. Nah, 10 volt ya. Berarti terus ada nih, berarti sumber tegangannya itu 10 volt. Nah, ini itu sumber tegangan. Kemudian gambarnya seperti ini, gitu ya. Nih, plus biasanya plus di atas. Anda tulis di bawah juga nggak apa-apa. Pokoknya Anda nih. Ini simbol sumber tegangan besarnya 10 volt karena Anda setting 10 volt gitu. Kemudian sumber arusnya simbolnya begini. Nah, berapa sumber arusnya yang keluar di sini, yang keluar dari sini itu langsung aja ya. V 10 dibagi 5 itu 2 ampere. Di sini nanti menunjukkan angka 2 ampere. Di sini mana? Di sini angka 2 ampere. Di sini angka 2 ya. Angka 2. Kemudian kalau V-nya dia di sini menunjukkan angka 10. Nah, di sini angka 10, jarumnya menunjuk angka 10. Di sini jarumnya menunjuk angka 2. Jadi Anda bisa ini I sama dengan I sumber sama dengan berapa? 2 ampere. Memang ada sumber daya. Nah, kalau daya ya V kali I. P sama dengan langsung aja daya yang keluar V kali I 20 volt, 20 watt. Jadi, sumbernya cuma satu nih, power supply. Sumber ini mengeluarkan tegangan 10 volt, sumber ini mengeluarkan tegangan 10 volt, mengeluarkan sumber arusnya 2 ampere, mengeluarkan dayanya itu 20 watt. Begitu. Sedangkan untuk menganalisa rangkaiannya seperti ini. Saya tulis ya, misalnya V. Kalau ini main, ini namanya sumber tegangan sebesar 20 volt, sebesar 10 volt tadi. Ini sumber tegangan. Kemudian kalau ini namanya sumber arus yang sebesar 2 ampere tadi. Kemudian kalau daya nggak ada ya, simbolnya nggak ada ya. Kemudian kalau V-nya keluar, itu sumber tegangan. Kalau V-nya yang di dalam tulisannya, itu dia multimeter namanya. Multimeter yang skalanya ada di V, yang kalian mau mengukur tegangan, itu namanya voltmeter. Jadi multimeter yang saya sudah bilang ya, kalau multimeter itu bentuknya juga kotak, biasanya kotak. Nah, multimeter itu ada buletan di sini. Skalanya misalnya hijau. Ini kalau V ada di sini. Kalau V di sini. Nah, ini menunjukkan voltmeter. Tuh, kalau skalanya di sini, dia menunjukkan ohmmeter lagi mengukur. Kalau Anda skalanya dipindah ke sini, dia lagi mengukur ohmmeter. Kalau skalanya lagi dipindah di sini, itu lagi mengukur arus, namanya ampermeter. Kalau skalanya di sini, itu namanya ampermeter, Anda lagi mengukur arus. Kalau skalanya di hijau itu, Anda lagi mengukur tegangan, namanya voltmeter. Kalau skalanya di ungu ini,
Anda lagi ngukur resistor, ingat kalau ngukur resistor tidak boleh ada power supply-nya harus dicabut. Kalau nggak dicabut tidak bisa terukur. Itu namanya ohmmeter, makanya disebut dengan AVO. Simbolnya seperti ini, kalau skalanya lagi di V, voltmeter. Kemudian kalau ada tulisan A di tengah, di dalam lagi ngukur arus, skalanya pindah ke I, namanya ampermeter. Kalau Anda lagi mengukur tegangan, lagi ngukur resistansi, namanya ohmmeter, skalanya yang di ungu, gitu. Jika ada simbol bentuknya S di dalam, itu ada lagi menggunakan sumber AC, gitu. Nah, bedanya sumber tegangan, kotaknya sama, sumbernya sama, kayak multimeter aja. Multimeter kan bisa mengukur tegangan, mengukur arus, mengukur ohm. Power supply juga gitu. Sumbernya itu bisa mengeluarkan berapa tadi? Mengeluarkan 10 volt, Anda setting tadi. Ini. Jadi satu di sini power supply, sumbernya Anda setting 10 volt. Yang menyeting apa, yang membuat 10 volt Anda sendiri, Anda setting 10 volt. Berarti dia bisa mengeluarkan sumber arusnya 2 ampere, berarti bisa mengeluarkan daya 20 watt. Jadi bukan terpisah-pisah, jadi satu kesatuan. Nah, kalau rangkaian itu nanti gini. Nah, ini ya, bla 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 gitu ya, gitu ya. Saya nggak banyak-banyak rangkaian, maksudnya itu tidak sampai tumpuk-tumpuk apa banyak, enggak. Paling satu loop atau apa namanya, satu kotak atau 2 kotak aja itu udah paling banyak, udah cukup susah bagi saya. Ini plus, ini minus gitu ya. Ini V. Nah, ini berarti lagi sumber tegangan kok 2. Kalau ini namanya sumber tegangan sebesar berapa? Anda setting 10 volt. Begitu. Jadi namanya sumber tegangan. Kalau dalam penulisan rangkaian listrik, ini sumber tegangan 10 volt. Nah, apa bedanya sama sumber arus, Bu? Sumber arus itu begini. Begini. Simbolnya seperti itu. Ini saya hapus. Kemudian saya tulis berapa itu? 2 ampere. 2 ampere. Begitu. Untuk sumber daya tidak ada simbolnya ya di sini. Dah. Jadi cuma ada sumber tegangan dan sumber arus, gambar simbol sumber tegangan, sumber arus, sumber daya saya belum menemukan gambarnya seperti apa sumber daya. Sumber daya itu ya yang dikeluarkan. Nah, kalau ini daya sumbernya sebesar 20 watt, nggak ada simbolnya, saya belum menemukan simbol dari sumber daya. Nah, ini. Jadi, saya hapus ya tadi ya. Ini namanya sumber, ini ES. Nah, ini IS. S itu singkatan dari sumber ya. IS-nya 2 ampere, VS-nya 10 volt, PS-nya 20 watt. Seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan ya. Jadi ganti-ganti ya ininya. Andafa tadi ya yang nanya ya. Begitu Andafa. Jadi jangan dipersulit sumber arus itu apa ya? Sumber tegangan itu apa? Enggak, sumber itu cuma satu. Mana tadi? Kotak aja di sini, apalagi di lab cuma satu yang Anda punya. Kalau DC ya, Anda praktikumnya nanti cuma DC kalau rangkaian listrik. AC-nya nanti ke mungkin sistem telekomunikasi atau apa, Anda praktikum apa lagi. Jadi sumbernya cuma satu kotak aja, nanti seolah-olah Anda berpikir sumber tegangan itu apa. Nah, selama ini Anda hanya bisa memberikan sumber tegangan, Anda belum bisa memberikan sumber arus. Maksudnya, power supply itu disettingnya hanya tegangan. Power supply itu disetting hanya sumber tegangan. Misalnya disuruh, sumber arusnya 2 ampere. Misalnya gini ya, tentukan sumber arusnya, settinglah atau tentukan sumber arusnya 2 ampere. Dengan rangkaian, ya udah, sumber arusnya 2 ampere, ya udah saya kasih tegangan 10 volt. Begitu.
Nanti yang keluarkan 2, seperti itu. Bukan Anda memberikan sumber arus, tidak. Yang Anda kasih itu sumber tegangan. Jadi misalnya diketahui ya, nanti praktik diketahui sumber arusnya 2 ampere. Kalau sumber arus 2 ampere, resistor yang terpasang berapa? Misalnya semuanya itu total 5 ohm. Sumber arus 2 ampere, terus ada resistor 5 ohm, berarti saya ngasih tegangan 10 volt. Gitu. Jadi yang disetting itu V, tidak bisa Anda menyeting arus, tidak. Yang Anda, karena putaran itu hanya V untuk V. Berarti kalau sumber arusnya 2 ya, Anda putar aja di 10 volt, begitu. Gampang kok. Gambarnya ganti-ganti ya, Anda Pak, nggak ada. Seperti itu gampang ya, Anda Pak ya. Iya Bu. Oh iya, terima kasih. Iya, yang tertampil di sini. Bentar, saya ini 24. Bentar ya, saya kontrol. Saya itu suka lupa. Kalau udah terakhir nih, saya mau absen. Gimana nih? Nah, ini ya, ini yang tadi ya. Loh, bentar. Ctrl V. Nggak lupa lagi. Bentar. Nah, sudah. Sekarang kita baca buku lagi. Oh, kita tadi mau ke sini ya, mana tadi? Ini. Jadi ya, ini namanya sumber tegangan, ini namanya sumber arus. Nggak usah pakai satuan kalau sumber arus itu. Maksudnya 2 ampere, 3 ampere gitu ya. Ada A di sini, tapi sumber arus itu nulisnya seperti ini. Ini yang bikin simbol bukan saya ya. Saya cuma memberitahu bahwa sumber tegangan itu ada V di sini. Kalau I itu ada tanda panah di tengah. Ini namanya multimeter. Kalau ada S di sini AC. Gitu. Siapa lagi ya? Seputar ini mumpung sampai ke sini. Terus dia kemarin kayak saya nyinggung-nyinggung resistansi dalam ya. Nih saya itu hafalnya cuma ini. Saya supaya nggak bingung itu resistansi dalam dari tegangan itu tak terhingga. Maka memasang tak terhingga itu kok gitu. Sehingga apa? Kalau mengukur itu harus diparalel. Kalau ini resistansinya 0, sehingga kalau mengukur dipasangnya seri 0 gitu. Saya selek ya. Ini nanti kalau teori itu tidak membahas resistansi dalam ya. Ini hanya sekedar Anda tahu. Kontrol copy. Kalau voltmeter resistansi dalam, ini juga dalam tak terhingga di sini. Nah, ohmmeter juga saya kecilin. Ini tak terhingga juga. Berarti ini 0. Nah, yang ini kebalikannya. Jadi voltmeter dalam tak terhingga berarti ini 0. Berarti ini 0 ke sini. Copy. Ini 0 di sini. Ini ya. Kalau ampere meter R dalamnya 0, berarti sumber arusnya R dalamnya tak terhingga punya ini. Anda nggak saya tutup menghafalnya, tapi Anda tahu ya. Nanti Anda merasa susah, merasa sulit. Ya, berarti saya hafalnya itu resistansi dalam dari ampere meter itu 0, karena apa? Ngukurnya itu di seri gitu. Multimeter sama voltmeter, multimeter sama sumber dibalik ya. Jadi kalau ampere meter 0 berarti sumber arus tak terhingga, kalau voltmeter tak terhingga berarti sumber tegangan 0. Ini tak terhingga. Nah, gitu. Udah itu. Terus sehingga kemarin sudah ya, saya ulang lagi deh. Kalau Anda mengukur, di sini ya, kita bahas ya, ada ya. Nih. Tadi bahas apa? Sumber tegangan, seperti itu bentuknya. Nah, yang tak bebas itu kalau sumber tegangan
Mana ada tak bebas di sini ya? Tak bebas itu ini deh. Jadi tadi sumber tegangan tadi ya. Kalau sumber tegangan itu begini, misalnya sumbernya tegangan ya, sampai kapanpun 5 volt. Tapi kalau sumber tak bebas atau sumber tergantung itu misalnya plus minus ini, satuannya sama, sumber tegangan tak bebas itu volt. Tapi dia tergantung dari misalnya 5 tergantung dari IX kemarin sudah ya. Jadi kalau IX-nya 2 ya 10 volt, IX-nya 5 ya 25 volt. Jadi nggak tentu. Sumber tak bebas atau sumber tergantung itu tidak tentu besarnya. Karena tergantung dari IX, apa tergantung dari VX, tergantung dari sesuatu gitu ya. Ini rangkaiannya cukup kompleks gitu. Susah, bukan susah sih, kompleks, rumit, lumayan. Jadi nanti kita yang ini aja ya, 5 volt, 10 volt. Jadi ya bebas, apapun yang terjadi bentuk rangkaiannya, saya pokoknya ngasihnya 5 volt. Tapi kalau ini sumber tergantung ini, dia memberikan sumber itu tergantung dari keadaan. Kalau IX-nya 2, ya saya 10. Sumber arus juga gitu, ada. Ini pengenalan aja buat Anda ya. Sebetulnya tidak ada sumber tergantung, hanya di dalam teori analisa rangkaian. Satunya ampere ya. Kalau sumber bebas itu kan 5 ampere aja. Kalau ini enggak, tergantung dari IX misalnya gitu. Tergantung dari sesuatu. Tergantung dari IX, WX, dan seterusnya. Kalau IX-nya 2, ya saya ngasih 10. Kalau IX-nya 3, ya 15, dan seterusnya. Jadi saya dulu belajar ini. Anda nggak usah deh, tapi Anda tahu aja. Tapi saya kenalin satu rangkaian aja. Tapi nggak keluar UTS, nggak keluar UAS ya. Saya kasih tahu, nanti Anda merasa rangkaian listrik itu susah, nanti kamu belajar. Saya buat yang gampang-gampang. Jadi mana nih ya, tidak bebas atau tergantung. Tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya, tergantung dari yang lain. Siapa lagi? Ini sudah, sumber arus tahu tadi ya. Sumber tak bebas juga ada, nah itu tergantung dari tadi ya. Pokoknya saya kasih satu rangkaian aja cukup. Elemen pasif itu resistor, kapasitor, induktor. Saya tidak membahas ini rho L per A enggak, bahwa memang resistor itu tergantung dari apa panjang. Jadi Anda kalau sekedar tahu aja, kalau merangkai semakin panjang kabel itu arusnya akan semakin mengecil, atau maksudnya resistansinya semakin tambah. Jadi kalau membuat instalasi itu jangan panjang-panjang kabelnya. Karena apa, ini lihat nih, semakin panjang itu R-nya itu semakin besar. Kalau diameter kan Anda nggak bisa merubah-rubah diameter penampang, itu kan beli gitu aja ya. Rho juga nggak bisa merubah-rubah. Yang Anda bisa rubah-rubah itu panjangnya. Jadi kabelnya itu kalau bisa jangan boros, jangan panjang-panjang, isinya sedikit mungkin kalau merancang itu ya. Karena akan mengurangi arus. Ini hanya sekedar itu aja, saya nggak membahas rho L per A, nanti susah. Ini apa, ini sudah tahu. Kapasitor kita tidak bahas, bukan epsilon A per D, nggak usah. Kapasitor sekian farad gitu. Nggak C, dV, ini matematika, ini biarin matematika. Biarkan Anda belajar matematikanya ke mata kuliah matematika. Ini tidak membahas seperti ini saya. Maka saya tidak membahas matematika yang integral seperti ini, tidak ada. Di praktikum juga tidak ada. Apa ini induktor juga tidak membahas seperti ini. Hanya sekitar induktor, pasti induktor itu lilitan itu. Satuannya Pak Henry, udah gitu aja. Kapasitor itu ya, kapasitor, satuannya apa? Farad. Ini juga tidak dibahas bahwa daya itu dW/dt, tidak membahas ini sama sekali. Kalau mata kuliah lain ya silahkan, saya tidak terlalu merepotkan dan susah. Hal-hal yang perlu diperhatikan apa ini?
Ini nanti aja ya, Anda kalau cuma titik-titik gini, Anda nanti saya ini di pertemuan ke-4, 5 itu ya, akan tahu nggak? Plus VAB, plus VBC, ini dari sini. Anda bingung kalau kayak gini, plus VBC, apa ini? Jangan begini ya. Anda saya jelaskan yang agak mudah. Ini apa tadi membahas? Nih, bedakan antara sumber tegangan dengan voltmeter. Sumber tegangan atau voltmeter. Tadi kan sumber tegangan RD-nya tak terhingga. Maksud saya sumber tegangan itu kebalikan dari voltmeter. Saya hafalnya itu voltmeter itu RD-nya tak terhingga, maka sumber tegangannya itu 0. Itu saya kalau sumber tegangan, sumber arus itu resistan dalam nggak begitu hafal saya. Karena hampir tidak mempengaruhi nggak tahu pun tidak apa-apa gitu. Sumber tegangan nggak tahu RD-nya juga nggak apa-apa, sumber arus nggak tahu resistan di dalam nggak apa-apa, tapi voltmeter harus tahu. Itu makanya saya hafal voltmeter itu resistansinya itu tak terhingga, maka kebalikannya kalau sumber tegangan ya 0. Kalau ampermeter resistansi dalamnya 0, maka sumber arus itu kebalikannya tak terhingga. Mana? Nah ini kalau ampermeter itu RD-nya 0, maka sumber arus tak terhingga, dibalik-balik. Saya kalau sumber arus, sumber tegangan, resistansi dalam itu nggak pernah hafal saya, karena tidak mempengaruhi apa-apa, tidak mempengaruhi perhitungan, tidak mempengaruhi apa-apa, makanya saya tidak menghafalkan. Yang saya hafal voltmeter sama ampermeter gitu. Udah ya, ini yang saya hafal cuma 1 voltmeter itu tak terhingga, maka masanya secara paralel. Gitu. Voltmeter pasangnya paralel karena apa? Karena RD-nya tak terhingga. Kontrol copy. Enggak ya di sini ya, di sini nggak ada ya, nggak apa-apa deh ini. Ini yang jadi yang saya hafalin cuma multimeter, karena multimeter itu berpengaruh dari Anda caranya mengukur. Kalau voltmeter, kalau sumber biarin aja, nggak tahu resistan dalam nggak apa-apa. Hafalin ya, voltmeter RD-nya tak terhingga. Ctrl V. Sehingga Anda kalau mengukur bentuknya seperti ini ya. Nanti kalau di lab mengukur tegangan itu harus seperti ini. Jadi harus paralel. Ini misalnya sumber ya. Gimana aja? Biru sumber apa ya? Yang hitam. Warnanya hitam. Ini sumber. Sumbernya 5 volt lagi. Nah, begini ngukurnya, ini 5 volt. Ada plus, ada minus. Kalau ini 5 volt, nggak cukup di sebelah sana, sebelah sini nggak apa-apa nulisnya ya, sama aja. Jangan di dalam, kalau di dalam namanya voltmeter seperti ini. Ini misalnya kita itu apa namanya? Pertemuannya banyak, padahal teorinya sedikit, maka saya suka mengulang-ulang asal Anda mengerti. Ini apa tadi sumbernya 5 volt, misalnya di sini 5. Ini kan resistor nih, kita belajarnya masih resistor. Misalnya 5, ya udah 5. Biar gampang, 5 ohm. 5 ohm itu mana? Ini 5 ohm. Nah, kemudian ini arus yang keluar dari sumber nih. Ini arus yang keluar dari sumber. Ayo berapa? Anda pasti bisa. 1. Nah ini. Oh iya betul. 1 ampere. Betul. Ini namanya arus yang keluar dari sumber nih. Nah kalau saya tulis seperti ini. Aduh apa ini? Apakah putus jaringan? Bentar. Halo? Sebentar, saya putus ya. Oh enggak putus. Biasanya kalau telepon itu putus. Ya kayak gitu, kalau telepon, kalau putus, saya ditelepon aja.
Nih, kalau saya gambar, ada yang nanya tadi siapa itu, Ana, itu sumbernya 1 ampere. Di sini, itu namanya sumber 1 ampere. Kemudian di sini, kotak deh, biar kotak biar sama. Itu gampang loh, rangkaian listrik jangan dapat jelek ya. Ini berarti 5 ohm, tetap 5 ohm. 5 ohm. Terus Anda pakai voltmeter di sini ngukur voltmeter. Nah, ini voltmeter. Ini karena ini bukan sumber tapi voltmeter di sini bentuknya begini. Nah, kotak. Dia akan menunjukkan jarum. Nah, jarumnya berapakah jarumnya di sini? Jarumnya nih, saya tulis nih jarumnya akan menunjukkan ke sini. Nah, berapa volt? Ini skalanya di berapa? Iya, betul-betul. Pinter ya. BM itu. 5 volt. Di sini jarumnya angka 5. Ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 volt. Betul. Ini skalanya ada di sini. Kalau metrik ya, itu ada di sini. Nah, skalanya lagi di V. Udah benar, 5 volt, betul. Ini sumbernya yang keluar dari sini, IS 1 ampere. Udah, kemudian berarti di sini arusnya ya merah ya. Udah betul itu, betul. Ini 1 ampere. Nah, di sini kan dia punya resistansi itu, dia bilangnya ya, yang kita hafal itu, dia punya resistansi itu tak terhingga, bayangin aja. Jadi ya, V per, apa namanya ini, V per R-nya ya, nggak ada. Kita mengukur di sini ya, arus di sini. Arus, itu Anda tahu ya, hukum ohm V dibagi R. Kalau R-nya besar sekali, tak terhingga berapapun V-nya, dia arusnya 0 ampere nih. Nah, itu harusnya 0 ampere. Ya karena V tadi R-nya itu, jadi semua perangkat punya resistor. Maksud saya semua perangkat bukan resistor ya, semua perangkat punya impedansi. Voltmeter, ampermeter, ohmmeter, komputer, handphone, semua punya resistansi, semua TV, radio, semuanya itu punya resistansi. Kalau cara ngukur ya ada alatnya sih ya. Udah ya, sudah seperti ini. Nah, benar kalau ini jika itu gimana ya, lagi masih ada kontrol V enggak ya? Nah, masih ada. Jadi, jangan gini, kontrol V-nya di sini. Ini saya benar. Jika gini, kontrol copy paint di sini, ini saya del, kontrol V-nya di sini, ini itu berapa ya? 5 ya, 5 volt. Ini plus minus 5 volt. Seperti biasa nih 5 ohm. Tadi kan gitu sama kita sama gitu. Terus plus minus berarti di sini plus minus. Aduh kecil. V, nah, berarti voltmeter ya. Nah, gini voltmeter. Tadi Anda voltmeter tadi. Ini jarumnya di situ. Tadi apa ini ya? Saya mana tadi ya? Berapa ya itu? Di sini ya. Nah, ini ya sama ya, tegangan sumbernya 5 volt, resistansinya 5 volt. Nah, sekarang berapa
berapa jarum voltmeternya gitu. Berapa? Menunjukkan angka berapa. Ini skalanya di V berarti ya. Yuk, berapa? Nih skalanya tadi di sini di hijau. Volt. Hijau itu bagian volt. Jarumnya di mana? Atau kalau belum tahu jarumnya, arusnya berapa? Di mana kalau Anda mau menyertakan apa? Mau tanya apa P ya? P. Kalau Anda menulis sumber, itu V itu rumusnya I kali R ya, hukum Kalau Anda menyertakan sumber, R-nya itu harus total. Tidak boleh tidak total. Maksudnya total itu segala macam resistor yang ada di rangka itu dijumlah, dikali, apa dibagi, apa diparalel, apa di seri itu ya. Tidak boleh Anda V sumbernya 5 volt, kemudian Anda resistansinya ambil dari satu yang kemarin ya, 3 resistor. Nanti apa yang ini yang ini ingat enggak? Ini apa ini? Dari di sini aja. Yang itu, yang ini ingat enggak? Ini yang R-nya 3 itu sering sekali saya menjumpai bahwa ini misalnya 10 volt yang gampang, 10 volt, ini 5, ini 2, ini 3 deh. Itu Anda suka I di 5 itu 10 bagi 5, 10 bagi 2, 10 bagi 3, enggak ya. Jadi arus itu, atau umumnya bukan arus, kalau Anda pakai 10 volt V sumber itu I itu harus R-nya itu R semuanya, R total, R semua, tidak boleh. Jadi sekali lagi yang kemarin sudah sebenarnya yang di 5 ohm 10 bagi 5, 10 bagi 2, 10 bagi 3 tidak ya. Jadi 10 volt itu harus dibagi semua resistor total. Pokoknya Anda kalau menyertakan sumber, R-nya harus semua total. Kalau ada di sini. Kalau ada di sini 2 ohm juga gitu. Berarti ya 5 tambah 1, R sama R paralel 1 ya. 5 tambah 1 tambah 3. 10 per 9 seperti itu. Nah, sehingga saya mau menjelaskan mana tadi ya. Ini berapa jarumnya. Kalau Anda bingung voltnya, arusnya aja. Arus. Anda tahu kan arus itu, rumusnya tahu. Arus yang keluar dari sumber atau jadi arus yang keluar dari sumber itu V sumber harus dibagi R total. Yo. Jadi berapa? Anda tahu V sumbernya 5. R total di rangkaian itu berapa? Di sini 5 ohm. Anda tahu di sini berapa? Ini 5 ohm. Voltmeter tak terhingga ohm. Nah, berarti ya V-nya 5 volt dibagi 5 ditambah tak terhingga. Tak terhingga. Tuh, sehingga harusnya Anda tahu ya, 5 dibagi berapapun, 1 juta Amerika, 1 juta apa tegangannya kalau dibagi tak terhingga ya tidak punya nilai. 5 dibagi tak terhingga ya 0 ampere. Jadi di sini 0 ampere. Sehingga kalau 0 ampere, di sini juga 0 ampere, di sini juga 0 ampere, tidak harus. Sehingga tegangan yang terbaca V voltmeter misalnya hijau ya. Voltmeter sama dengan ya tadi I-nya 0 kali tak terhingga. Berapapun kalau dikali 0 volt, sehingga jarumnya di sini 0 volt. Jadi kalau Anda memasang, maksudnya multimeter Anda pasang seri dengan resistor, kalau skalanya di V itu tidak akan menunjukkan angka. Kalau menunjukkan angka berarti multimeternya yang rusak gitu. Jadi harusnya tidak menunjukkan angka. Idealnya 0. Gitu. Itu tegangannya 0, harusnya 0. Gitu.
Sudah ya. Kita kan masih ada kah? Masih ada. Sekarang kita baca yang sini. Ini kita tadi menjelaskan masih sumber tegangan, masih voltmeter. Makanya voltmeter dipasangnya secara paralel, nanti jangan keliru. Nah sekarang saya kalau sumber arus itu RD-nya lupa. Saya kalau sumber-sumber saya nggak pernah hafal. Saya hafalnya ampere meter. Ampere meter itu RD-nya 0. Makanya kalau mengukur dipasang seri. Mengukurnya dipasang seri. Seperti ini. Gitu. Kontrol copy lagi, kontrol copy. Ini begini ya. Habis. Apa ini? Kontrol copy. Nah ini tadi beda ya ini namanya bukan sumber. Anda kadang teman-temanmu itu bilangnya ini sumber, padahal ini multimeter bukan sumber. Kalau sumber itu V-nya di luar atau habis ya. Dari mana tadi ya? Masih ada nggak ya? Masih ada ya. Tadi apa tadi ya? V. Kembali lagi ke tadi V. 5 volt kemarin ya. Tadi ya tadi 5 volt. Plusnya di sini. Min-nya di sini. Terus ini tadi apa? 5 ohm. Nah, ini 5 ohm. Harusnya dari positif. Ya, positif ke atas ke sana sehingga colokan yang terpasang multimeter apa ya warnanya ya? Udah hitam deh. Ini multimeter ini multimeter bentuknya begini kotak juga. Ada colokan plus, di sini plus, minus. Kabelnya pura-pura biasanya apa? Merah sama hitam. Merah itu positif ya. Hitam positif ya. Jadi warna Anda suka ini kabel itu warna hitam positif, merah positif, enggak ya. Jadi tergantung Anda colokan ke positif ya, dia akan jadi bersifat positif. Hijau jadi netral. Jadi hijaunya Anda colok ke sini. Nah, di sini hijau. Itu sama merah deh. Jangan merah rancu. Biru deh. Biru Anda colokkan ke sini gitu. Karena di sini positif, di sini negatif. Resistor sama positif, sini negatif. Sini merah positif negatif, sehingga multimeter juga positif negatif. Itu ya, sehingga berapakah jarumnya di situ? Mana nih? Ini ada gini. Nah, jarumnya menuju angka berapa? Jarumnya warna merah deh, bukan ya merah. Berapakah jarumnya gitu? Kalau Anda menyertakan V sumber, R-nya juga harus total. V sumber 5 volt, R-nya 5 ohm. Nah, ampere meter, multimeter itu R-nya lagi di ampere meter itu R-nya berapa?
0. Sehingga arusnya terbaca 1 ampere. Gitu. 1 ampere di sini angka 1. Nah, jadi kalau mengukur ampere meter dipasang seri. Oh ya, mungkin ada pertanyaan kok R berubah-ubah sih. Jadi mana multimeter itu bentuknya kotak gitu ya. Multimeter itu bentuknya kotak. Dia rangkaian di dalamnya paralel ya. Bukan seri. Udah saya bilang ya kemarin ya. Terus dia ada buletan di sini. Skalanya bisa diputar-putar. Kalau lagi di sini, dia menunjukkan V, dia punya RD, E tak terhingga. Kalau lagi di sini, dia ohm, RD-nya juga sama, tak terhingga. Gitu ya. Kalau lagi di sini, dia ngukur I, ya, RD-nya 0. Jadi dia itu paralel. Maksudnya paralel itu dia berbeda-beda. Jadi satu perangkat ini kadang rusak bagian arus, kadang rusak bagian resistor ohmmeternya, kadang rusak bagian volt. Jarang terjadi volt. Yang sering terjadi ampere meter, maksudnya skalanya lagi di I. Begitu. Ya, sekarang apa yang terjadi jika ada yang tanyakan boleh. Dari mana ini ya? Ya, jadi kalau mengukur ampere meter, I. Del kita mengukur apa ini? Ini apa yang terjadi jika seperti ini ya berarti, ini berarti ampere meter pasangannya seperti itu, terpasang paralel. Anda lupa misalnya masanya. Ada kemarin apa sudah ya? Saya lupa, saya itu suka lupa jadi saya ulang-ulang. Apakah ini timbul arus? Dari yang 5 volt itu timbul arus, iya. Jadi jarum yang di sini berapa? Multimeter gambarnya kotak ya. Berapa? Yang di sini arusnya itu. Ini skalanya lagi di I, itu di sini nih. Apa ya? Jadi arusnya itu biru, yang keluar dari sumber biru gitu ya. Biru, ingat ya, arus masuk arus keluar dulu. Nah, dia akan memberikan 5 ohm, itu dia arusnya akan begini ke 5 ohm sama ke hijau ya, sama ke sini gitu. Hijau, mana hijau? Nah, jadi arus hijau ditambah arus merah sama dengan arus biru. Gitu ya. Kan ini yang masuk biru. Nah, ini tambah. Jadi arus biru itu memberikan ke 5 ohm arus merah, memberikan ke ampere meter arus hijau. Kira-kira berapa ya yang tercantum atau yang terbaca di ampere meter?
apa ya? R paralel. R paralel itu rumusnya kan seper itu ya. Saya sukanya itu kalau seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 terus dibalik ada kelamaan. Saya sukanya kalau R paralel 2 resistor itu ini saya. R1 ditambah R2 dibagi gitu kan. Sama aja ya matematikanya. R1 tambah R2. Iya benar nggak ya? Ini para seper R1 itu R1 kali R2, R1 plus R2. Sehingga R-nya apa? R1-nya R1 ini ya, R1 5 ya. 5 ditambah ampere meter, Anda tahu ya, ampere meter itu 0. Oh iya, ini R1 ya, ini R1. Kan di paralel ya. Ini R2. 5 ditambah 0. 5 ditambah 5 kali 0. Kebalik ya. Kebalik. Ini tambah 0. R1 kali R2, 5 kali 0 nih. Sehingga R sama dengan 0 dibagi 5 itu berapa? Ya 0 ya. 0 dibagi 5 itu matematika ya. Nggak tak terhingga loh, 0 loh. Ini 0 ohm. Ini R paralel atau R totalnya. Sehingga I sama dengan P sumber dibagi R total. I sama dengan P sumbernya 5 dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi arus yang keluar ngasih ke hijau itu tak terhingga besarnya. Jadi yang keluar tak terhingga sehingga apa? Multimeter itu jarumnya besar sekali. Kan tak terhingga besar sekali. Jarumnya ada di sini mentok nih. Nah, di sini ada paku dia terus mentok ke sini. Mentok gitu. Jadi apa? Kalau ampere meter tidak boleh dipasang paralel. Kalau dipasang paralel jarumnya dari 0 sini ngeget sret gitu. Karena dia ingin memberikan arus yang besar. Kayak short circuit itu ya. Karena ini kalau apa? Ini jam berapa 3 ya? Kita jam 1:30, 2:30, 4 ya, gitu ya, pelan-pelan ya. Nah, ampere meter itu nggak punya resistansi dalam itu seolah-olah seperti ini kalau digambar. Seperti ini. Nah, ini. Sehingga arusnya langsung short gitu. Jadi coba aja kalau ya jangan kalau di lab itu ya kalau lagi sepi-sepi coba aja plus minus ini kayak plus minus ini kan plus minus terus di shortkan dihubungkan kayak gitu. Itu akan terjadi arus yang besar sekali. Jadi kalau ada colokan plus minus, Anda kasih kabel kawat, Anda sambungin, itu bisa kalau nggak ada relaynya itu bisa terbakar. Namanya short circuit yang kebakaran listrik itu. Tapi kalau ada relay fuse, sikring. Kok relay sikring? Kalau ada apa namanya fuse itu loh, fuse. Kalau ada fuse-nya yang akan putus. Jadi kalau di rumah-rumah itu Anda plus minus yang lubang itu plus minus itu yang stop kontak Anda kasih jangan dikerjakan tapi ya. Kalau misalnya disambungkan dengan kawat, maka kalau tidak ada fuse, rumahnya itu atau short circuit akan terjadi kebakaran karena arusnya besar sekali dihubungkan short gitu. Tapi kalau ada fuse, cuma jeglek, jadi mati lampu serumah. Fuse-nya putus karena fuse itu sebagai pengaman listrik. Kalau nggak ada fuse ya bisa kebakaran. Seperti itu. Jadi kalau Anda masang ampere meter itu jangan sekali-kali paralel. Kalau paralel arusnya akan besar sekali mentok di sini. Itu yang bikin rusak multimeter ya, dalam pengukuran arus dia akan rusak.
cepat rusak. Kenapa? Ya itu tadi, kalau Anda salah masang, jarumnya mentok-mentok. Beda sama voltmeter. Kalau voltmeter cuma 0 aja, karena kalau harusnya dipasang paralel. Kalau Anda pasang seri, cuma nggak bergerak jarumnya 0, kan harusnya 0. Seperti itu, jadi aman. Maka multimeter itu untuk bagian voltmeter nggak ada yang rusak. Hampir semuanya bisa dipakai. Kecuali kalau arus, ampere meter, ukur arus itu hampir semuanya rusak. Yang bisa dipakai cuma 3 gitu. Waktu saya dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu. Udah diperbaiki kah atau beli baru, saya kurang tahu. Itu kita cerita-cerita tentang pengukuran gitu. Atau ada yang ditanyakan mungkin. Itu berhubungan sama lab? Tidak. Kalau mengukur itu saya tidak menyertakan ampere meter, voltmeter ya. Alat ukur tidak ada di perhitungan rangkaian listrik, tidak menyertakan alat ukur, itu hanya di lab. Gitu. Yang bicara dengan ini kita kan mulai 1:30 ya, 1:30, 1:30, 2:30, 1:30. Apa-apa deh nanti sampai mana kita 1:30, 2:30, 3:30, 30 menit lagi. Nah ini short circuit nih. Tadi kita bicara apa sih di sini ya? Ini ampere meter ngukurnya secara seri. Rangkaian hubung singkat short circuit. Nah, sekarang sebelum ke bab 3, saya mau menjelaskan yang ini. Nih. Bikin lagi deh, mana di sini. Apa ini ya? Ya ini sudah ya, sudah. Kita hapus. Anda ngukur tegangan sudah, ngukur arus sudah, sekarang ngukur resistor. Nah, ya, habis itu sudah apa gimana nih? Hitam ya, hitam. Ini Anda tahu resistor di meja tuh, Anda ukur nih. Nah, ini resistor di meja. Kemudian Anda ngukur jumper. Mana jelasannya? Oh ya, nih, nah ini. Cara ngukurnya pakai apa? Voltmeter paralel hijau deh biar. Kalau ngukur ohmmeter gak boleh menggunakan power supply. Power supply harus dicabut ya, harus dilepas. Nih, ini volt ohmmeter begini. Nah, terus ini Anda ngukur juga begini. Ini jumper pura-pura. Jumper Anda ukur nih. Anda sebelum ke lab sih ya, jadi belum terbayang. Ohmmeter, ini simbolnya ohmmeter kan. Anda ngukur ini. Jangan gini, bingung. Ya udah gini dari sini deh. Ini ohmmeter. Nah, ini pura-pura 5 ohm lagi aja gampang. Nah, ini 5 ohm. Cara mengukurnya seperti ini ya. Paralel ya, karena apa, resistansinya tak terhingga dalam saja. Nah, ini ada resistor 5 ohm. Terus ini ada multimeter besar. Multimeter besar. Ini skala. Kemudian lagi nunjuk ke ohmmeter. Nah, skalanya lagi di ohmmeter.
Meter mana ini? Nah, ini R1 deh, R1. Jadi R1. RX, nah nih. Ini RX. Ini RY. Ini RZ. Ya, berapakah RX? Jarumnya di mana nih? Siapa? Yuk ngantuk ya. Habis itu sudah deh. Sudah apa enggak ya? Lihat dulu situasi. Udah saya capek belum? Berapa? RX mana tadi? Nah nih. RX berapa? RY berapa? RZ berapa? RX dulu aja. Berapa RX? R yang ada di X. Kayaknya harus latihan ya. Soalnya ini nggak bisa pelan-pelan ya. Ini gimana nih? Nah, RX berapa? Azahra, Pasari, apa Nanda, Parifai. RX itu berapa? RX itu ini tadi mana nih? Jadi ada resistor 5 ohm. Anda ukur pakai ohm meter. Berapa terbacanya? Resistor itu 5 ohm. Anda ukur pakai ohm meter ya terbaca 5 ohm. Kan ini sudah dikasih tahu ya 5 ohm ya. Terbaca ya 5 ohm, di mana 5 ohm saya nggak tahu nih, 5 sini 5 ohm. Sini terbaca 5 ohm misalnya ya jarumnya. Ini 5 ohm. Karena apa ya? Memang resistornya 5 ohm. Diukur pakai ohm meter 5 ohm. Kalau jumper Anda ukur pakai ohm meter jumper atau kawat aja. Nah, kalau ini RX itu resistornya berapa? 5 ohm. Kalau RY resistornya berapa? Maksudnya bukan resistor, apa itu hambatan, impedansi, apa ini bilangnya? Ya resistor deh. RY itu resistornya berapa? Kalau RX kan 5 ohm. Kalau RY atau apa bilangnya? Ya udah pokoknya itu impedansinya, RY-nya berapa? Jelas nggak? Jadi kalau RX jelas ya 5 ohm. Kalau RY resistornya berapa? Berapa RY? Saya nggak bisa berapa. Berapa? RY berapa RY? Halo? Ya. Iya, iya Pak. Tuh. Oh bocor. Oh yang kabel ya Pak. Pak. Apa namanya Pak? Selang, ya Pak. Pak Data ya Pak. Oh Pak siapa ini? Oh iya. Oh, 114 ya. Oh, jadi rata-rata gimana tuh maksudnya? Enggak lagi. Oh, rata-rata itu ini agak bagus ya kayaknya. Iya. Iya. Oh iya ini. Oh iya itu. Nah, katanya Bapak nggak jadi naik Bapak. Itu kata itu. Bapak ini ada di mana? Oh ya ini bukan ini kasar anu ya Pak, apa namanya? Bukan Jordan ya, bukan Pak Jodoh yang kemarin ini saya ya. Oke, soalnya saya kira tadi ya. Nggak tahu enaknya di mana Pak, saya nggak ngerti. Kalau saya ke sana, ekstrimnya di MJ itu, di MJ itu Pak. Oh di Depok Pak. Di Margonda, Boyo, Juanda. Ini saya tidak itu. Oh, tahu gitu, ini ya Pak ya, dari waktu saya ke sana beli salam ya Pak ya. Kalau itu selang, kalau itu selang enak banget.
gimana? Pak Dodo itu sih bilangnya mau ini. Kalau saya transfer, Pak. Itu begitu. Kalau nggak tahu enaknya gimana, aman nggak Pak kalau ini? Iya, ngambilnya di Bapak Dodo ke Bapak Cina terus dia gitu. Iya. Emang Bapak tinggalnya di mana? Kalau gitu saya itu kepada dia janjian itu di Cina. Iya. Iya, iya. Terus katanya sih uangnya Pak Dodo yang ini yang bayar dulu. Katanya gitu. Oh ya, Pak Dodo yang bayar, tapi saya bayar ke Pak Dodo selang kalau nanti. Pak, ini saya simpen ya, ini Bapak ini ya, servis ya, bukan saya apa? Oh, Bapak saya simpen deh. Namanya Pak siapa Pak? Pak Dodo ya, Pak Dodo ya. Oh iya. Saya simpen deh ini Pak Dodo, saya simpen jadi kalau ada apa-apa saya. Itu kalau mendatangkan Pak Dodo ke sini itu bisa ya Pak? Iya. Oh ya Pak, katanya yang bersih itu apa? Ya kalau dibersihin bayar kalau dibersihin, jadi nggak diselang sekalian dibersihin itu katanya itu. Jadi nanti saya simpan ke Pak Dodo kalau ada apa-apa MSP misalnya mau beli apa misalnya kalau Pak Dodo datang ke sini gitu ya simpan ya Pak ya. Ini Pak bukan customer service, tukang servisnya ya. Terima kasih ya Pak Dodo ya. Saya simpan Pak ya. Pak Dodo, iya, uangnya Pak Dodo nanti dibawa ke sini. Terima kasih ya Pak. Ayo sebelum saya tutup, sudah selesai yuk. Mana ini? Masih ada ya? Ayo dijawab. Raffi kali ya, Raffi. Ayo dijawab apa aja deh, misalnya mana sih ya, mana tadi ya. Di situ sudah saya tutup. Nomor 1 RX itu jelas ya, kalau resistor 5 ohm kalau diukur ya 5 ohm. Kalau kawat atau jumper, Anda tahu jumper. Jumper itu kawat tapi kecil gitu, 5 sentian panjangnya. Kalau diukur pakai ohmmeter dia punya resistor berapa ini? Resistornya ada berapa? 0, Bu. Iya betul. Ini kalau diukur dia 0. 0 itu ada di mana tergantung ya nolnya ohmmeter di mana. Misal ya di sini 0 ohm betul. Habis itu sudah Anda boleh istirahat. Pulang. Kalau ini diukur ya 5 ohm. Kalau ini ya 0 ohm. Kalau yang ini RZ. Kalau jarumnya di mana RZ? Kalau RX jelas resistor 5 ohm kalau diukur ya 5 ohm. Kalau jumper atau kawat dia nggak punya resistornya, nggak ada ringgi-ringginya. Nah itu dia 0 Bu, iya 0. Kalau RZ itu terputus, maksudnya udara. Jadi ada kawat gitu ya, kawatnya terputus. Nah itu resistansinya berapa? Gini aja, arus. Habis ini sudah ya, arusnya misalnya ke sana. Arus. Nah, kalau terputus, arusnya 0 apa tak besar sekali kalau putus itu. Arusnya dulu. Ayo sebelum pulang. Terputus. Jadi kalau
Anda merangkai terus saya gunting kabelnya itu arusnya berapa? Bu, 0, Bu. Betul sekali. 0, betul 0. Arusnya 0, nggak ada arus kalau digunting atau putus itu nggak ada arus. 0, betul ya. Sehingga 0 ya. Sehingga I sama dengan V per R. Nah, berapa? V-nya misalnya kemarin 5 volt tadi. Berapa aja ya? Mana nih? 5. Dibagi berapa sama dengan 0 gitu ya. Harusnya 0 kan ini. Nah, Iya. berarti RZ berapa? Besar sekali apa tidak ada? Tidak ada, Bu. Itu ya, saya tulisannya jelek, mungkin Anda jadi V-nya 5 volt misalnya ya. Dibagi besar sekali atau tidak ada. Anda ada bedanya nggak? Tahu nggak bedanya besar sekali atau tidak ada? Atau misalnya kalau uang, Anda punya uang Besar banyak sekali, sekali, iya, Anda punya uang banyak sekali sama nggak punya uang beda ya. Nggak punya uang tuh ya nggak punya uang, tapi kalau punya uang banyak sekali, itu Anda banyak sekali. Jadi R-nya itu banyak sekali, gitu. Jadi kalau terukur nanti dia ada di sini, tak teringat di sini, tergantung setiap multimeter beda-beda ya. Nih, jadi banyak sekali. Di sini banyak sekali gitu. Jadi beda ya. Anak-anak itu suka kalau ini R-nya berapa? R-nya 0, Bu. Karena nggak punya. Artinya nggak punya. R itu besar sekali. Maksud saya itu kalau terputus gini itu besar sekali. Kalau nyambung gini itu 0. Kalau angka ya angka. Jadi ini 5 ohm. Kalau nyambung berarti dia nggak punya. Kalau putus itu berarti dia besar sekali. Karena apa ya? Arusnya 0, nggak punya arus. Udah itu aja kayaknya. Nanti sambung lagi cerita-cerita lagi. Terima kasih. Ada yang tanyakan nggak? Raffi, Muhammad Rizky, apa siapa? Saya stop deh. Biar saya tahu semua. Stop brainstorm. Nih ya. Nih. Nggak ada yang tanyakan nih mewakili. Apa Raffi, apa siapa mewakili? Mewakili ada yang ditanyakan. Kalau tanyakan saya buka lagi presentasinya. Pas sudah ya kayaknya ya mewakili. Azhara mewakili. Mewakili untuk paham misalnya. Apa siapa aja ya ini nggak saya tutup-tutup kalau sudah Bu gitu. Anda bilang sudah baru saya tutup. Kalau nggak ada yang bilang sudah saya begini aja ngelihat Anda. Desi Sudah, mungkin. Bu, sepertinya, Bu. Iya Raffi. Makasih ya Raffi ya. Raffi mewakili teman-teman sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat sore, Bu. Sore, Ibu. Kayaknya Makasih, ceria Bu. sekali kalau mau ditutup ceria sekali nih. Ya. Aca, Bu. Seperti biasa. Assalamualaikum.